Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan memasuki kuliah di pertemuan ke-10 ya. Kemarin kita sudah membicarakan sedikit mengenai siklus sel atau ya kita menyinggung sedikit mengenai siklus sel. Nah, sekarang kita belajar mengenai regulasinya. Nah, regulasi siklus sel itu seperti apa sih ya gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus memulai dari pertanyaan yang basic dulu, misalnya gimana sih caranya kok sel tuh bisa tahu kapan dia harus membelah dan kapan dia harus stop membelah, karena ini penting banget. Jadi persepsi sel itu kapan harus membelah dan kapan tidak membelah itu menjadi sesuatu hal yang krusial. Kenapa? Karena kalau sel itu tidak tahu kapan dia harus membelah, maka ketika misalnya terjadi perlukaan, terjadi yang gampang ya, terjadi perlukaan, itu nanti nggak bisa regenerasi. Jadi kita nggak bisa sembuh. Kenapa nggak bisa sembuh? Karena sel nggak menangkap sinyal bahwa dia harus membelah untuk meregenerasi sel. Terus yang kedua, persepsi sel mengenai kapan sel itu nggak boleh membelah, kayak gitu. Itu juga penting, karena ketika sel itu tidak tahu kapan dia harus stop, dia nggak tahu kapan dia harus stop membelah, itu nanti akan menimbulkan penyakit yang lain. Penyakit yang ini mesti teman-teman juga udah kepikir ya, apa penyakitnya ketika sel itu nggak bisa berhenti membelah. Dia akan jadi tumor, gitu ya. Nah, sel itu bisa tahu kapan dia membelah dan nggak membelah, itu karena ada yang namanya faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adalah faktor-faktor yang akan membantu mengatur siklus sel, tapi dari dalam sel itu sendiri, gitu. Jadi ada faktor-faktor yang berasal dari dalam sel itu sendiri. Sedangkan kalau yang faktor eksternal ini adalah faktor-faktor yang akan membantu untuk meregulasi siklus sel yang berasal dari luar sel, gitu. Nah, sebenarnya ini seperti yang tadi saya bilang ya, penting banget ini adanya faktor-faktor ini, penting sekali, karena ketika faktor-faktor ini nanti terganggu, maka siklus sel juga akan terganggu, regulasinya sebenarnya, regulasi siklus sel yang akan terganggu. Dan regulasi siklus sel ini erat sekali kaitannya dengan terjadinya kanker, seperti itu patogenesisnya ya. Itu awalnya pasti dari disrupsi atau dari gangguan yang terjadi pada regulasi siklus sel. Biasanya akan ada protein-protein yang akan mengatur regulasi siklus sel itu yang mengalami mutasi, sehingga dia nggak bisa nyetop gitu ya. Jadi dia nggak bisa mengirimkan sinyal, sehingga sel itu nggak tahu kapan harus stop dan kapan harus stop membelah gitu. Kenapa nggak tahu? Karena faktor eksternal atau internalnya ini nggak berfungsi gitu. Jadi yang memberikan sinyal itu nggak berfungsi, sehingga sel jadi nggak tahu kapan dia harus stop membelah, seperti itu. Contoh dari faktor-faktor eksternal ini adalah misalnya growth factor, terus kemudian cell to cell contact. Jadi sel itu punya dia punya persepsi gitu teman-teman. Ketika misalnya ini sel ya, ini sel, ini sel. Nah, ketika mereka sudah menyentuh satu sama lain, itu mereka akan mempunyai sinyal gitu ya. Jadi sentuhan antara membran yang satu dengan membran sel yang lain itu akan menyebabkan transduksi sinyal yang menyatakan bahwa kita udah penuh gitu. Jadi nggak boleh lagi membelah diri, karena yang sel ini kan dia nggak bisa membelah diri jadi 2 layer gitu. Jadi sel itu biasanya hanya 1 layer gitu teman-teman. Satu jenis sel itu dia hanya 1 layer, sehingga ketika nanti mereka sudah menyentuh temannya yang lain, menyentuh sel yang lain, maka itu menjadi sinyal mereka untuk stop membelah. Karena kalau sampai nanti membelah lagi, pasti akan terbentuk 2 layer gitu ya. Maka kalian tahu kalau yang namanya tumor itu biasanya dia jadi benjolan. Kenapa? Karena dia nggak regulasinya terganggu dan akhirnya menjadi beberapa layer gitu kan. Selnya menjadi beberapa layer, yang itu nggak boleh, karena kalau jadi beberapa layer kita nggak akan rata begini teman-teman, kulitnya akan ada benjolan-benjolan begitu. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, biasanya tumor itu seperti itu ya, jadi ada benjolan-benjolan itu karena seperti itu, karena sel itu nggak tahu kapan harus stop. Ketika sudah ada cell to cell contact, dia tetap aja membelah, jadinya nanti karena udah nggak ada space kan yang untuk 1 layer, akhirnya dia jadi 2 layer kayak gitu.
Nah, sebenarnya pertanyaannya kan menjadi gini, gimana sih caranya kok antar sel, jadi ketika sel itu menyentuh sel yang lain, kenapa dia bisa stop membelah gitu kan ya. Nah, sebenarnya alasan apa ya, spesifiknya tuh juga belum tahu. Jadi mekanismenya tuh sebenarnya gimana tuh nggak tahu. Tapi ada suatu teori yang mengatakan bahwa ketika sel itu menyentuh sel yang lain, jadi membran plasmanya saling tabrakan gitu ya, yang mengartikan bahwa mereka udah penuh, itu sel yang salah satu sel yang menabrak. Jadi kan kayak gini ya, dia ternyata udah penuh gitu ya. Ini membran plasma ketemu. Terus salah satu selnya, katakanlah sel yang sebelah sini, ini akan mensekresikan suatu ligan ya, jadi suatu sinyal yang akan diterima oleh sel sebelahnya. Nah, ketika diterima oleh sel sebelahnya ini nanti akan melakukan perubahan konfigurasi dari sitoskeleton, sehingga sitoskeletonnya ini nanti nggak akan bisa lagi menerima ligan atau sinyal yang menyatakan bahwa dia harus membelah. Contohnya gini, jadi misalnya ada growth hormone atau apa ya, misalnya WNT. WNT itu salah satu sel yang dia itu merupakan proliferasi. Jadi dia merupakan suatu ligan atau protein yang menginduksi terjadinya pembelahan pada sel, gitu ya. Nah, WNT ini nanti kan harus diterima oleh membran sel ya. Jadi di membran selnya ini kan nanti akan ada reseptor. Nah, ketika sel sebelahnya ini sudah mensekresikan ligan yang menyatakan bahwa mereka itu sudah penuh dan ligan ini diterima sel sebelah sini, sel sebelah sini nanti akan merubah konfigurasi dari sitoskeletonnya, sehingga sitoskeleton ini nanti nggak akan bisa menerima WNT kalau WNT ada. Gitu, sehingga sel ini nanti nggak akan membelah karena udah diblok sama sitoskeletonnya, sehingga sel ini nggak menerima lagi sinyal untuk membelah. Seperti itu salah satu teorinya begitu. Kemudian ini salah satu contoh faktor-faktor internal yang meregulasi siklus sel ya teman-teman. Ada enzimnya ini adalah kinase dan juga siklin. Nah, ini nanti teman-teman kalau bakalan sering dengar ketika membahas mengenai siklus sel itu nanti siklin kinase gitu. Nah, yang kedua juga ada kinase. Kinase ini adalah suatu enzim yang ketika teraktivasi, jadi kinase ini merupakan suatu enzim yang ketika teraktivasi dia akan mentransfer satu gugus fosfat dari satu gugus fosfat dari satu molekul ke molekul yang lainnya gitu. Jadi ini harus ini harus diaktifasi dulu, yang ketika dia nanti aktif, kinase ini nanti akan mentransfer satu gugus fosfat dari satu molekul ke molekul yang lainnya. Nah, karena ada transfer gugus fosfat ini nanti akan menyebabkan perubahan energi teman-teman, dan juga menyebabkan perubahan konformasi atau perubahan bentuk dari target molekulnya gitu. Jadi ketika nanti ada transfer gugus fosfat ini nanti akan menyebabkan target molekulnya berubah konformasi dan juga berubah dari segi energinya, seperti itu. Nah, oleh karena properti ini, karena sifat-sifat ini, maka beberapa kinase ini bisa membantu untuk meregulasi siklus sel. Kemudian kita membahas mengenai siklin. Siklin ini adalah protein yang akan disintesis dengan banyak dan cepat, dan juga akan dihidrolisis, dan ini nanti fungsinya untuk mengaktifasi kinase. Seperti itu. Pak Polisi. Ini tadi yang faktor internal ya teman-teman ya. Jadi ada siklin dan kinase. Kemudian kita lanjut ke faktor yang eksternal. Faktor eksternal ini tadi saya sudah menyebutkan ya, ada cell to cell contact, juga ada growth hormone. Nah, yang cell to cell contact itu tadi saya sudah menjelaskan cukup mendetil ya mengenai bagaimana dia bisa membantu meregulasi siklus sel. Kalau yang growth hormone ini contohnya adalah erythropoietin. Jadi erythropoietin itu adalah suatu enzim yang akan menstimulasi produksi dari eritrosit, seperti itu. Nah, biasanya growth hormone ini nggak bisa kerja sendiri, jadi sel itu akan menerima sinyal untuk membelah itu biasanya dari berbagai macam jenis ligan atau berbagai macam jenis sinyal. Jadi nggak bisa satu sinyal kemudian menyebabkan sel itu membelah, enggak. Jadi harus ada
ada beberapa sinyal yang berupa ligan ya, itu untuk membantu sel tersebut untuk membelah. Saya dari tadi ngomongin ligan ya teman-teman. Jadi ligan ini adalah protein sinyal. Jadi protein yang dia kecil gitu. Fungsinya adalah untuk memberikan sinyal atau stimulan seperti itu. Sehingga kalau kita membayangkan enzim itu kan gede proteinnya gitu. Nah, kalau ligan ini juga protein tapi dia kecil karena dia fungsinya hanya sebagai stimulan itu tadi. Contohnya ligan itu ya WNT kayak gitu tadi ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa kemampuan sel untuk membelah itu benar-benar dikontrol dengan ketat, karena kalau tidak ketat ini juga akan menyebabkan penyakit yang kita nggak mau itu terjadi, karena akan menyebabkan ketidaknormalan. Nah, ini juga sudah kita singgung tadi, apa yang terjadi kalau misalnya siklus sel itu tidak diregulasi dengan ketat gitu. Yang terjadi adalah akan menjadi itu tadi tumor gitu ya, dan tumor ini nanti bisa jinak bisa ganas, ini tergantung nanti seberapa rusak gitu proteinnya, seperti itu ya. Nah, berikut adalah beberapa regulator dari siklus sel ya, beberapa regulator dari siklus sel yang sering kita dengar atau sering kita baca kalau kita belajar siklus sel. Ini ada siklin, ada CDK, sama ada APCC. Itu nanti kita bahas satu-satu insya Allah. Nah, siklin ini nanti ada 4 ya teman-teman. Sebenarnya nanti kalau teman-teman baca di sumber yang lain mungkin akan menemukan misalnya siklin A, B, D kayak gitu ya, siklin E kayak gitu. Tapi di sini saya menggunakan siklin G1, G1S, siklin S, siklin M. Kenapa? Karena ini memudahkan kita untuk menentukan dia tuh ada di fase siklus sel yang mana gitu. Jadi saya menggunakan ini ada siklin G1, siklin G1/S, siklin S sama siklin M. Nah, ini alasan saya kenapa memilih menggunakan yang ini supaya kita bisa mudah aja gitu. Ketika kita bilang siklin G1, oh berarti siklin ini ada di fase G1. Terus kita bilang siklin G1/S, oh berarti dia siklinnya ini ada di antara perpindahan atau transisi antara fase G1 dengan fase S. Terus kalau saya bilang siklin S itu berarti dia ada di fase G2, ini agak beda dikit nggak apa-apa ya. Terus di sini juga ada siklin M. Siklin M ini merupakan siklin yang ada di fase M. Kayak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman melihat di literatur yang lain ada yang menyebutkan berbeda, misalnya menggunakan siklin A, B, D, itu juga nggak masalah. Jadi sama aja. Cuma kalau ini menggunakan nama yang ini buat saya sendiri, ini memudahkan saya untuk mengingat. Gitu. Nah, gambar ini menjelaskan apa sih? Ini gambar ini menjelaskan konsentrasi dari siklin di tiap-tiap fase tiap-tiap fase siklus sel ya. Nah, kita lihat kalau yang siklin G1 yang warna merah, ini dia disintesis itu hampir di semua fase. Jadi dari fase G1, S, G2, M dia ada terus. Tapi jumlahnya paling banyak dia ada di mulai naik gini ya, di akhir fase G1 sampai dia turun nanti di akhir fase M kayak gitu. Jadi ada tipe siklin yang disintesis di seluruh fase interfase ini. Tapi ada juga siklin yang hanya diproduksi di fase tertentu, misalnya kayak G1S siklin. Ini dia disintesis di pertengahan fase G1, terus naik ya ketika transisi dari G1 ke S, dia naik tinggi banget, terus nanti mulai turun lagi di pertengahan fase S. Gitu. Terus nanti di fase G1 juga nanti ada siklin S, yang mana siklin S ini mulai disintesis di fase G1 dan akan naik, puncaknya ada di fase G2. Terus nanti dia mulai turun. Di fase G2 juga dia udah mulai turun dan akhirnya akan stop disintesis di fase M. Seperti itu. Jadi ini adalah konsentrasi ya, gambaran konsentrasi siklin di interfase. Nah, kemudian kita coba membahas sedikit mengenai CDK, teman-teman. CDK ini apa? Jadi siklin ini nanti akan bermitra ya, dia akan punya partner dengan sebuah family protein berupa enzim ya, yang namanya siklin dependent kinase atau CDK. Jadi CDK ini adalah siklin dependent kinase yang dia merupakan suatu broad family of protein ya. Jadi dia merupakan protein yang
banyak jenisnya gitu. Nah, siklin ini harus bermitra dengan CDK supaya bisa aktif. Nah, CDK ini bentuknya tidak aktif. Dia bentuknya tidak aktif. Mohon maaf, saya ulang lagi. Jadi yang namanya siklin, ini nanti siklin akan melakukan partnership ya dengan suatu family protein yang dinamakan dengan CDK atau siklin dependent kinase. Yang mana CDK ini awalnya tidak aktif, jadi dia inaktif. Nah, ketika berikatan dengan siklin, maka CDK akan menjadi aktif dan menjadikan dia protein yang fungsional atau enzim yang fungsional sehingga bisa memodifikasi protein targetnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kinase itu bisa mentransferkan suatu gugus fosfat ya, sehingga bisa merubah konformasi dan merubah jumlah energi dari molekul targetnya. Sehingga CDK ini kan merupakan salah satu kinase ya, judulnya aja siklin dependent kinase. Jadi merupakan sebuah kinase yang tergantung pada siklin. Tergantung apanya? Tergantung dari aktivasinya. Jadi CDK ini dibilang dependent atau tergantung terhadap siklin, karena kalau tidak ada siklin maka kinase ini tidak aktif. CDK ini nggak aktif. Sehingga untuk mengaktifkan CDK ini dia memerlukan siklin. Nah, ketika dia aktif, ketika siklin aktif, maka dia akan berubah menjadi sebuah enzim yang fungsional. Jadi bisa memodifikasi protein-protein targetnya. Seperti itu. Protein targetnya ini adalah berarti protein yang terlibat dalam proses regulasi siklus sel pada suatu sel gitu ya. Nah, gimana sih caranya CDK ini bekerja gitu ya? Jadi di sini kita melihat ada dua skenario, yang kiri dan kanan. Nah, yang skenario yang kiri ini adalah kondisi di mana tidak ada siklin, teman-teman. Dan kondisi yang kanan ini adalah ada siklin G1S. Nah, ketika tidak ada siklin, maka CDK kan tidak aktif ya, teman-teman. Ketika CDK tidak aktif, maka CDK tidak bisa memodifikasi target proteinnya. Ada 3 target proteinnya, target 1, target 2, target 3. Jadi karena CDK tidak aktif, dia nggak bisa memodifikasi target 1, target 2, target 3. Akibatnya apa? Faktor-faktor yang akan terlibat dalam sintesis fase S, jadi dalam sintesis DNA, itu juga akan off. Jadi dia nggak akan teraktivasi. Kenapa? Karena nggak ada yang mengaktifasi mereka gitu. Coba saya put into perspektif ya. Jadi fase S ini adalah fase di mana sel itu nanti akan melakukan replikasi DNA. Nah, besok teman-teman akan belajar sepertinya ya di semester 4. Jadi yang namanya replikasi DNA itu perlu banyak sekali protein. Misalnya protein untuk mengurai heliksnya DNA. Misalnya protein untuk melakukan proses proofreading, melakukan contohnya seperti ligase seperti itu. Jadi banyak sekali protein yang akan terlibat dalam proses replikasi DNA. Nah, protein-protein itu kan harus disintesis terlebih dahulu ya sebelum sel masuk ke fase S. Nah, protein-protein tersebut harus disintesis. Nah, yang membantu sintesisnya itu siapa? Yang membantu ini CDK. Maka CDK ini harus aktif kalau mau maju ke fase S. Tapi kalau CDK ini nggak aktif, maka nggak akan bisa sel itu masuk ke fase S. Semoga bisa diikuti ya. Jadi ketika kondisi di mana tidak ada siklin, CDK ini menjadi tidak aktif sehingga tidak bisa memodifikasi target 1, 2, 3, yang mana nanti target 1, 2, 3 ini berperan dalam proses replikasi DNA pada fase S, sehingga ini nggak akan terjadi siklus sel, nggak akan terjadi sel nggak bisa lanjut ke fase berikutnya kayak gitu. Nah, beda nih kalau sama yang skenario yang sebelah kanan. Skenario sebelah kanan ini ada siklin G1S, yang mana siklin G1S nanti akan berikatan dengan CDK, sehingga nanti CDK menjadi aktif. Karena CDK aktif, maka dia bisa mentransferkan gugus fosfat nih ke target 1, 2, 3. Sehingga ini ya gugus fosfatnya yang ungu ini dia bisa mentransfer gugus fosfat ke target 1, 2, 3, sehingga target 1, 2, 3 namanya menjadi protein yang terfosforilasi. Gitu. Nah, target 1, 2, 3 ini yang merupakan protein ini menjadi aktif. Ketika nanti protein-protein aktif, maka ini nanti sel ini bisa lanjut masuk ke fase S,
Sehingga kenapa bisa lanjut masuk ke fase S? Karena protein-protein ini nanti yang membantu proses replikasi DNA. Dan dia sudah tersedia, jadinya proses replikasi DNA-nya bisa berjalan. Gitu. Beda sama yang ini tadi ya, karena dia nggak aktif, maka nggak bisa memfosforilasi ini. Sehingga fase S-nya menjadi off atau mati. Gitu, karena dia nggak bisa mereplikasi DNA. Itu semoga bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, yang namanya CDK atau cyclic dependent kinase, ini levelnya, ini biasanya jumlahnya sama gitu ya, relatif konstan. Tapi kalau aktivitasnya ini akan berubah karena apa? Karena dia akan mengikuti jumlah siklinnya gitu. Siklinnya tadi kan teman-teman lihat dalam grafik atau kurvanya tadi ya. Siklinnya tuh naik turun gitu. Karena tergantung dia masuk di fase apa gitu. Jadi kalau ditanya jumlah CDK-nya sama. Jumlahnya sama, tapi aktivitasnya beda karena tergantung stimulasi dari siklin tadi. Kalau siklinnya pas naik, berarti aktivitasnya CDK juga tinggi. Tapi kalau pas siklinnya turun, aktivitas CDK juga turun kayak gini. Tapi kalau levelnya mah sama, gitu ya. Beda sama yang siklin. Kalau siklin itu levelnya sama aktivitasnya itu sama. Jadi kalau siklinnya levelnya naik, jadi ekspresinya naik ya, jumlahnya naik, itu berarti aktivitasnya juga naik, gitu. Bisa dimengerti ya. Kalau yang siklin itu level sama aktivitas itu sama. Tapi kalau CDK enggak, levelnya dia sama aja. Jumlahnya ya, level itu maksudnya jumlahnya. Jumlahnya tuh sama aja, tapi aktivitasnya akan beda tergantung dari jumlah siklinnya. Gitu. Terus ada lagi teman-teman yang namanya MPF. Apa itu MPF? MPF adalah Maturation Promoting Factor. Kalau teman-teman baca di artikel yang lain atau textbook lain, ada juga yang menyebut MPF itu namanya mitosis promoting factor. Ini sama aja, MPF sama maturation promoting factor sama mitosis promoting factor itu sama aja, fungsinya sama. Nah, ini dulu tuh terjadi apa ya? Bukan terjadi ya, ditemukan itu di tahun 1970-an. Ini karena ada apa namanya? Seorang peneliti itu melihat atau mengobservasi bahwa sel yang sedang berada di fase M itu ternyata mengandung atau mensekresikan suatu substansi yang bisa mendorong telur kata, yang diamati kan telur kata ya. Jadi di tahun 1970-an itu ada seorang peneliti yang sedang mengamati proses siklus sel seperti itu. Jadi dia melakukan pengamatan. Nah, pengamatan itu dilakukan pada pada telur kata gitu. Nah, ketika dia mengamati sampai ke fase M, itu dia melihat bahwa sepertinya ada substansi yang disekresikan oleh sel tersebut yang mendorong sel telur ini untuk masuk ke fase M. Tapi saat itu belum diketahui apa gitu. Nah, terus dengan observasi-observasi selanjutnya diketahui ternyata faktor tersebut itu adalah MPF ini. Jadi ada maturation promoting factor atau mitosis promoting factor. Nah, ini cara kerja MPF ya, teman-teman. MPF ini adalah siklin M. Tadi juga kita sudah sebutkan ada beberapa tipe siklin itu tadi ya. Saya harap teman-teman nggak bingung dengan banyaknya istilah karena memang dengan buku yang banyak dibaca itu nanti istilahnya juga akan berbeda-beda, tapi insya Allah mereka sama aja. MPF, ada mitosis, ada ada mitosis, ada maturation, kemudian ada juga ini M siklin, sama-sama M semuanya ya. Kita dibikin simpel aja gitu. Jadi ini sama-sama kita membicarakan siklin M. Nah, siklin M ini kalau teman-teman ingat ketika dia kita lihat kurva tadi, ini dia meninggi di kapan ya? Di fase S ya. Awal fase S itu dia mulai disintesis. Terus akan mencapai puncaknya jumlahnya itu ketika dia di fase transisi antara fase G2 dan fase M gitu ya. Nah, ini cara kerjanya itu hampir sama dengan siklin-siklin yang lain, teman-teman. Jadi ketika ada siklin M, dia jumlahnya meningkat ya, maka dia nanti akan berikatan dengan CDK yang sudah ada di dalam sel. Karena tadi kita ingat lagi, yang namanya CDK ini levelnya akan selalu ada, jumlahnya akan selalu sama di dalam sel. Aktivitasnya yang beda karena tergantung siklinnya.
Nah, siklin ini nanti akan naik ya jumlahnya seperti di kurva tadi teman-teman lihat. Kemudian mereka akan berikatan sehingga akan mengaktifkan CDK, sehingga CDK ini bisa mentransfer gugus fosfat ke target protein, target 1, target 2, target 3. Nah, tadi saya ulang lagi, ini namanya target 1, target 2, target 3 ini sudah terfosforilasi. Karena sudah terfosforilasi, maka sel bisa masuk ke fase M, di mana ini nanti akan ada misalnya pembentukan benang-benang spindle, kemudian ada kondensasi kromosom, kemudian kita lihat bahwa membran nukleusnya ini mulai pecah kayak gitu ya. Itu kan karena ada protein-protein ini tadi. Nah, protein-protein ini tadi bisa aktif karena ada CDK yang aktif oleh siklin M seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya anafase promoting complex / cyclosome atau APCC. Nah, APCC ini adalah suatu protein ya yang nanti akan mempengaruhi kohesin yang ada pada kromosom. Teman-teman kemarin sudah saya sempat singgung mengenai adanya kromosom, yang mana di tengah-tengah kromosom itu yang mana kromosom itu terdiri dari 2 sister kromatid. Nah, 2 sister kromatid ini kan nempel ya, teman-teman. Nah, mereka ini nempelnya karena ada suatu protein yang dinamakan kohesin. Protein kohesin ini yang berfungsi untuk menempelkan kedua sister kromatid. Nah, permasalahannya adalah ketika nanti proses mitosis, itu kan kedua sister kromatid ini harus dipisahkan ya, karena kan mau dibagi ke kedua daughter cell-nya. Jadi kan harus dipisahkan, maka harus ada mekanisme gimana caranya memisahkan dua sister kromatid ini. Maka harus ada mekanisme bagaimana caranya mendegradasi kohesin supaya sister kromatidnya bisa dipisahkan seperti itu. Nah, itulah fungsi dari APCC. APCC nanti akan menambahkan ubiquitin, teman-teman. Nah, di sini kan ada protein sekurin, ada protein separase, ada protein kohesin. Ini saya jelaskan satu-satu dulu aja biar kita sama persepsinya ya. Ada protein sekurin, ada separase, ada kohesin. Kohesin tadi sudah saya jelaskan. Nah, separase ini adalah suatu protein yang fungsinya untuk mendegradasi kohesin. Separase ini fungsinya untuk mendegradasi kohesin. Nah, separase ini dalam posisi tidak aktif. Gitu. Kenapa tidak aktif? Supaya kohesinnya tidak terdegradasi, supaya sister kromatidnya bisa saling nempel, gitu ya. Gitu. Nah, ketidakaktifan separase ini adalah disebabkan karena adanya protein yang namanya sekurin. Jadi protein sekurin ini menjaga supaya separase ini nggak aktif. Karena kalau dia aktif nanti dia akan mendegradasi kohesin. Dan kalau kohesin terdegradasi dia akan terpisah sister kromatidnya. Maka ini harus di waktu yang tepat gitu. Karena kalau misalnya kita lagi tidak sel itu sedang tidak dalam fase mitosis tapi kohesinnya kohesinnya didegradasi kan akan merusak struktur selnya, struktur kromosomnya gitu, sehingga ini harus dijaga dulu gitu, dikondisikan supaya tidak aktif sehingga bisa tidak akan mendegradasi kohesin. Nah, sekarang ada yang namanya APC C, yang mana APCC seperti namanya, ini adalah anafase promoting complex. Jadi kalau yang namanya anafase itu adalah proses di mana kromosom itu nanti akan ditarik ke kedua sisi sel yang berlawanan, ya kan? Kalau di anafase itu kedua sister kromatid itu akan ditarik ke kedua sisi yang berlawanan dari sel. Nah, bagaimana supaya itu bisa terjadi? Harus ada sintesis APCC, di mana nanti APCC ini nanti akan memberikan ubiquitin terhadap sekurin. Jadi ubiquitin itu seperti tag. Tag itu tanda. Ketika suatu protein itu ditandain oleh ubiquitin, maka dia akan menjadi target dari protein-protein degradasi. Protein-protein yang tugasnya untuk mendegradasi. Jadi sekurin ini akan jadi target-target untuk dihancurkan gitu. Nah, APCC ini akan menambahkan ubiquitin terhadap sekurin, sehingga sekurin ini nanti akan didegradasi oleh protein yang lain lagi.
sehingga sekurin ini tidak ada. Kalau sekurin tidak ada, maka separase menjadi aktif, ya. Karena separase aktif, maka separase akan mendegradasi kohesin sehingga suster kromatidnya bisa terpisah dan bisa ditarik ke kutub yang berlawanan. Gitu. Semoga bisa diikuti ya. Ini contohnya kalau sudah ditambahkan ubiquitin sekurinnya ya, sekurinnya udah di-tag sama ubiquitin, maka akan ada proteasom yang akan melakukan recycle. Jadi akan dihancurkan sekurinnya, dirusak ya, kemudian menyebabkan separasenya menjadi aktif, dan separase ini nanti akan mendegradasi kohesin. Karena kohesin sudah terdegradasi, maka sister kromatid bisa ditarik ke kutub yang berlawanan. Nah, kemudian ada kemarin saya sempat menyebutkan itu ya, adanya checkpoint gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah checkpoint pada G1. Ini kita melihat adanya kerusakan DNA atau enggak, kayak gitu. Kemarin sudah saya sebutkan bahwa yang namanya siklus sel itu pasti akan ada checkpoint-nya. Nah, ini salah satu checkpoint-nya di fase G1. Di fase G1 itu kan memasuk fase S ya, di mana dia harus ada screening dulu apakah ada kerusakan pada DNA atau enggak sebelum di copy. Karena kan nanti kalau sudah terlanjur di replikasi, ternyata ada kerusakan pada DNA-nya sehingga dia akan mengcopy, maka sel akan mengcopy DNA yang cacat gitu. Nah, itu kita nggak mau seperti itu ya. Selnya juga nggak mau kayak gitu. Maka harus dilakukan screening dulu, harus dilakukan checkpoint dulu yang mana dia mau ngecek DNA-nya ini sempurna apa enggak. Nah, ketika misalnya di fase di checkpoint G1 ini ditemukan adanya kerusakan DNA, maka kerusakan DNA ini nanti akan mengaktifkan suatu protein yang namanya P53. Ini kita kenal sebagai tumor suppressor ya. P53 yang mana P53 ini nanti akan mengaktifkan CDK inhibitor. Nah, CDK inhibitor ini nanti akan menempel pada kompleks CDK siklin sehingga CDK siklin menjadi tidak aktif. Kalau CDK siklin tidak aktif, maka sel akan pause ya, sel akan halt atau pause di fase G1 sampai ini resolve dulu, sampai ini nanti diselesaikan masalahnya. Kalau ini tidak selesai masalahnya, maka ini nanti akan menginduksi apoptosis. Kayak gitu. Sehingga ini adalah itu tadi, ini mekanisme checkpoint tadi sebelum masuk ke fase S. Gitu. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa dimengerti dengan baik juga ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.